Perkenalkan, saya Mutia Anggraini dengan NIM 431241200016. Saya ingin presentasi tentang sistem informasi pada McDonald. Baik, latar belakangnya, perkembangan teknologi informasi itu bukan sekedar tren biasa. Ini beneran mengubah cara dunia bisnis bernafas. Hampir semua pemain industri sekarang sudah tidak bisa lepas dari yang namanya sistem informasi. Dan itu bukan pilihan lagi. Sistem informasi sendiri bukan cuma soal komputer atau software doang. Di dalamnya ada data, prosedur, dan teknologi yang saling berhubungan satu sama lain. Jadi, satu kesatuan yang mengolah informasi supaya perusahaan bisa gerak lebih lincah, keputusan bisnis jadi lebih tajam, operasional tidak berantakan. Perusahaan yang gak bisa layanan cepat dan akurat bakal ketinggalan jauh. Nah, disitulah sistem informasi jadi senjata utama, khususnya buat industri makan. Cepat saji yang tiap harinya banyak transaksi dari segala penjuru. Seperti slide selanjutnya. Di sini ada tujuan penelitian. Yang pertama, mengidentifikasi ragam sistem informasi yang selama ini dipakai McDonald dalam seharian operasionalnya. Kedua, memahami secara mendalam gimana sistem informasi itu beneran diterapkan di lapangan dalam roda bisnis perusahaan. Yang ketiga, menggali manfaat nyata yang dirasain, baik dari sisi internal perusahaan maupun dari sudut pandang pelanggan yang langsung bersentuhan dengan sistemnya. Yang keempat, membedah berbagai hambatan dan tantangan yang muncul ketika perusahaan mencoba mengimplementasikan sistem informasi di skala besar. Yang kelima, menyusun rekomendasi konkret buat benerin atau ningkatin sistem informasi yang udah berjalan supaya makin optimal ke depannya. Slide berikutnya. Baik, di sini ada profil perusahaan. McDonald adalah salah satu jaringan restoran cepat saji paling besar dan dikenal luas di seluruh penjuru dunia. Cerita asalnya cukup sederhana, bahkan agak mengejutkan seperti itu. Ada dua kakak beradik yang bernama Richard dan Maurice McDonald buka restoran kecil-kecilan awalnya di San Bernardino, California sekitar tahun 1940. Waktu itu masih jual macam-macam makanan, belum ada konsep fast food yang sekarang kita kenal. Lompat ke 1948, ide segera mulai muncul. Mereka merancang sistem yang bikin makanan bisa keluar super cepat dengan harga yang tetap. Namanya itu spread service system. Dan tanpa disadari, sistem itulah yang jadi cikal bakal industri restoran cepat saji modern. Revolusioner banget kalau dipikirkan. Tapi titik balik paling dramatis terjadi pas Ray Kroc masuk di tahun 1955. Orang ini ngeliat sesuatu yang orang lain tidak lihat, kayak potensi luarnya itu sangat besar. Jadi si bisnis model McDonald ini Kroc langsung gas buka waralaba ke sana ke sini di seluruh penjuru Amerika. Dari situ McDonald gak bisa dibendung lagi, ekspansi terus sampai akhirnya merambah lebih dari 100 negara dengan puluhan ribu gerai. Kemudian di tahun 1991 McDonald masuk ke Indonesia. Restoran pertama itu buka di Sarinah, Jakarta. Momen itu magnetik banget, menarik perhatian banyak orang. Sekarang cabangnya udah nyebar di berbagai kota besar. Tuh. Slide berikutnya. Di sini ada visi dan misinya. Visinya menjadi pemimpin industri restoran cepat saji secara global, bukan cuma soal kecepatan sajian, tapi juga soal kualitas yang bikin pelanggan pulang dengan senyum puas. Dan misinya yang pertama, mengutamakan kepuasan pelanggan lewat layanan yang benaran tulus dan gak setengah-setengah. Yang kedua, makanan yang disajikan harus punya mutu tinggi, kebersihan bukan sekadar formalitas tapi memang dijaga ketat. Yang ketiga, teknologi dan sistem informasi dimanfaatin semaksimal mungkin supaya roda operasional berputar lebih mulus dan hemat tenaga. Yang keempat, setiap pelanggan yang datang berhak ngerasain suasana yang nyaman, modern, dan gak bikin capek. Yang kelima, inovasi produk maupun layanan terus didorong maju karena dia di tempat itu sama aja mundur. Selanjutnya.
sini produk dan layanannya. Yang pertama ini ada produk utama McDonald. Yang pertama burger, kedua ayam goreng, ketiga kentang goreng, keempat minuman, dan kelima dessertnya. Kemudian di sini untuk layanannya itu yang pertama sistem kasir digital atau POS itu digunakan untuk mencatat transaksi penjualan secara otomatis. Yang kedua self ordering kios, mesin pemesan mandiri yang memudahkan pelanggan memesan makanan sendiri. Yang ketiga aplikasi digital untuk memesan makanan online dan pembayaran digital. Keempat, delivery system, sistem layanan pesan antar yang terhubung dengan aplikasi online. Yang kelima, sistem manajemen persediaan, digunakan untuk memantau stok bahan baku secara real time. Kemudian, ada peran sistem informasi dalam operasional bisnis. Yang pertama ini meningkatkan efisiensi operasional. Sistem informasi membantu pekerjaan menjadi lebih cepat dan mengurangi pekerjaan manual. Yang kedua, mempercepat pelayanan. Pelanggan dapat memesan makanan dengan cepat melalui kios maupun aplikasi. Yang ketiga, mendukung pengambilan keputusan. Data penjualan dianalisis untuk menentukan strategi bisnis dan promosi. Yang keempat, mengontrol persediaan. Perusahaan dapat mengetahui jumlah stok secara real time. Yang kelima, meningkatkan kepuasan pelanggan, pelayanan menjadi lebih nyaman dan praktis. Baik, slide selanjutnya. Di sini ada manfaat sistem informasi bagi McDonald. Itu yang pertama, dia membuat efisiensi waktu dan biaya. Pekerjaan menjadi lebih cepat sehingga menghemat biaya operasional. Yang kedua, itu mengurangi human error. Kesalahan pencatatan transaksi dapat diminimalkan. Seperti itu. Yang ketiga, meningkatkan pendapatan. Pelayanan yang cepat membuat pelanggan lebih puas dan meningkat penjualan. Keempat, mempermudah analisis data. Perusahaan dapat mengetahui produk yang paling banyak diminati pelanggan. Dan yang kelima, meningkatkan daya saing. Penggunaan teknologi membuat McDonald mampu bersaing dengan perusahaan lain. Slide selanjutnya. Di sini ada permasalahan dan tantangannya. Di sini berikut adalah permasalahan yang dihadapi McDonald dalam menggunakan sistem informasi. Yang pertama, ini ancaman keamanan data. Data pribadi pelanggan berpotensi bocor ke pihak yang nggak bertanggung jawab kalau sistem keamanannya nggak dijaga dengan ketat dan serius. Yang kedua, gangguan teknis sistem. Ketika sistem ngadat atau koneksi internet tiba-tiba putus, seluruh operasional restoran bisa ikut lumpuh dan nggak bisa jalan normal. Dan ketiga, investasi awal yang lumayan berat. Pengadaan perangkat keras maupun software pendukung butuh kucuran dana yang nggak sedikit. Jadi beban finansial perusahaan otomatis meningkat signifikan. Dan selanjutnya, yang keempat, ketergantungan berlebihan pada sistem digital. Begitu teknologi bermasalah atau rusak mendadak, dampaknya itu langsung kerasa di pelayanan pelanggan yang jadi kacau dan gak terkoordinasi. Yang kelima, tantangan adaptasi sumber daya manusia. Nggak semua karyawan punya kemampuan yang sama dalam menyerap dan memahami cara kerja teknologi baru. Butuh waktu dan proses yang nggak semulus itu. Kemudian ini ada rekomendasi dan solusinya. Yang pertama, meningkatkan keamanan sistem. Perusahaan harus meningkatkan sistem keamanan data agar informasi pelanggan tetap aman. Yang kedua, melakukan maintenance sistem secara berkala. Maintenance diperlakukan untuk memastikan sistem berjalan dengan baik. Ketiga, memberikan pelatihan kepada karyawan. Pelatihan penting agar perusahaan karyawan memahami penggunaan sistem informasi dengan baik. Yang keempat, menyediakan sistem backup data. Perusahaan perlu melakukan backup data secara rutin agar data penting tidak hilang jika terjadi kerusakan sistem. Yang kelima, mengembangkan sistem yang lebih stabil. Pengembangan teknologi dapat membantu perusahaan meningkatkan kualitas pelayanan dan menghadapi persaingan bisnis. Dan selanjutnya, baik, di sini ada kesimpulan. McDonald berhasil memanfaatkan berbagai sistem informasi seperti sistem kasir digital atau POS, self-order kios, aplikasi mobile, sistem pengiriman digital, dan sistem manajemen stok untuk meningkatkan efisiensi operasional restoran. Seluruh sistem tersebut saling terintegrasi sehingga proses pelayanan menjadi lebih cepat, akurat, dan modern. Penerapan sistem informasi juga memberikan banyak manfaat bagi perusahaan, seperti mempercepat pelayanan, mengurangi kesalahan
pencatatan transaksi atau human error, membantu pengembalian keputusan melalui analisis data, serta meningkatkan kepuasan pelanggan. Selain itu, penggunaan teknologi membantu perusahaan menjaga kualitas pelayanan dan memperkuat daya saing di industri makanan cepat saji. Gitu. Di sini ada saran. Untuk sarannya, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan. Yaitu yang pertama, McDonald perlu terus meningkatkan keamanan sistem informasi untuk mencegah terjadinya kebocoran data dan ancaman cyber. Yang kedua, perusahaan sebaiknya melakukan maintenance sistem secara rutin agar operasional restoran tidak terganggu sama sekali ketika terjadi error atau kerusakan sistem. Yang ketiga, pelatihan teknologi bagi karyawan perlu ditingkatkan supaya seluruh pegawai mampu menggunakan sistem informasi dengan baik dan maksimal. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.